Halo guys, balik lagi di channel Kelvin Feng. Nah, hari ini spesial banget karena kita mau mengunjungi salah satu minimarket Vietnam untuk mencoba makanan ringan yang ada di sana. Sekalian kasih lihat kalian seperti apa rasanya. Nah, hari ini tuh hari Selasa sekitar jam 9 pagi dan kita mau ke sana itu jalan kaki karena jaraknya nggak terlalu jauh juga ya. Ya paling sekitar 5-10 menit. Nah, langsung aja yuk ikutin terus. Sekarang kita udah OTW ke minimarketnya dan di sana tempat tujuan kita itu ada Circle K ataupun GS25. Cuma kita masih belum tahu ke yang mana nih. Kita bakal cari tempat yang lebih asik buat nongkrong. Nah, sekarang itu cuaca panas banget ya guys ya. Dan juga nggak menentu, kadang-kadang bisa hujan deras, banjir lagi. Jadi di Ho Chi Minh City di Vietnam itu ya di bagian selatan tuh ada dua musim, musim panas dan juga musim hujan, sama kayak di Indonesia. Terus juga gue mau kasih tahu ke kalian, kalau di Vietnam itu kita buat pejalan kaki, trotoarnya tuh masih belum memadai ya. Jadi kadang-kadang trotoar sama kayak di Indonesia nih, dipakai buat jualan, dipakai buat parkir motor. Jadi kadang-kadang kita tuh harus ekstra hati-hati, takut ditabrak guys pas kita lagi jalan dari belakang. Nah terus seperti yang bisa kalian lihat ya, di Vietnam juga pembangunan belum merata. Nih kayak di tempat gue sekarang, jadi ada bangunan apartemen mewah dan juga di sebelahnya ada kayak model perkampungan gitu guys yang masih kumuh. Jadi kondisinya memang mirip-mirip sama di Indonesia ya, cuma pemerintah di sini memang sedang bekerja keras untuk memeratakan pembangunannya juga. Jadi langsung aja kita ke sana ya, kita ketemu di minimarketnya. Nah, akhirnya kita sampai juga dan yang kita pilih adalah Circle K. Karena GS25-nya jauh di sana guys, dan juga di dekat Circle K ini ada tempat nongkrong yang asik-asik ya. Oh iya, dengar-dengar di Indonesia tuh ada Circle K juga, tapi gue sendiri tuh belum pernah ke sana. Coba kalian tulis di kolom komentar ya seperti apa. Nah, untuk di Vietnam sendiri, 3 minimarket yang paling terkenal itu ada Family Mart, GS25, dan juga Circle K. Ini top 3-nya di Vietnam. Habis ini kita langsung masuk ke dalam buat lihat ada cemilan seperti apa. Let's go! Ini dia Circle K, minimarket yang paling gampang ditemuin di Vietnam. Hampir di setiap sudut kota ada dan biasanya buka 24 jam. Banyak anak muda nongkrong di sini karena simple, tinggal beli makanan atau minuman terus duduk di kursi kecil di depan toko. Harganya juga lumayan terjangkau, mulai dari snack ringan sampai makanan siap saji dan sampai bir juga. Jadi nggak cuma tempat belanja, Circle K juga jadi bagian dari gaya hidup anak muda Vietnam. Nah guys, yang menarik di sini juga lagi festival musim semi ya. Jadi di Circle K dan juga minimarket lainnya itu ada jualan kue bulan guys, seperti ini. Jadi mirip seperti di tradisi Tionghoa. Jadi tadi kita beli beberapa makanan cepat saji ya. Yang pertama itu tadi kita beli banh mi ataupun roti yang dalamnya itu isi keju sama abon ayam. Di video sebelumnya tuh gue sempat review juga banh mi yang versi besar ya guys. Nah ini versi kecilnya cocok banget buat temen sambil ngopi ya. Terus tadi kita ada pesen juga sandwich bacon sama phomai nih, gue kasih ke kamera tuh ya. Jadi kita karena lapar ya dan kita 2 orang, kita sekalian beli 2 ini dan juga beli minuman tadi ada di sini ada kopi hitam dan juga sempat beli Milo juga. Oh iya, for your information si Circle K ini tuh sebetulnya brand dari Amerika ya. Tapi mereka itu jualannya tuh banyak produk-produk dari Korea, dari Jepang dan lain sebagainya. Dan juga ada produk-produk Vietnam juga tentunya ya kalau di sini. Tapi tadi gue mau share harganya dulu guys. Jadi tadi gue beli 2 minuman dan 2 makanan ya. Dan total yang gue spend itu 89.000. Kalian bisa lihat di bill. Itu kalau dirupiahin sekitar 50 ribuan rupiah untuk 2 orang, 2 makanan, 2 minuman. Menurut gue sih lumayan murah. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ternyata tadi guys, gue lihat di Circle K mereka jualan Indomie goreng. Dan Indominya itu udah mereka masakin, jadi customer bisa beli dan langsung makan. Tapi Indomie goreng yang mereka jual itu yang packagingnya warna ungu, which is yang rendang kalau nggak salah ya. Memang sejauh yang gue lihat di sini tuh ada 3 jenis Indomie. Indomie yang biasa, Indomie goreng yang rendang itu sama yang warna pink yang pedas kalau nggak salah ya. Dan nggak ada mie kuah di sini, menariknya guys. Habis makan kita coba jalan-jalan dulu guys. Nih, tadi akhirnya gue ketemu ya GS25-nya. Tadi agak jauh dari Circle K, gue harus jalan sekitar 3 menit. Dan di sini tuh ternyata ada koi juga guys. Jadi koi milk tea yang ada di Jakarta juga di Indonesia. Dan di sini memang asik banget tempatnya, banyak tempat-tempat nongkrong. Jadi bangunan-bangunan apartemen ini tuh bener-bener mewah banget nih. Kalian bisa lihat pintu masuk aja udah kayak hotel. Dan seperti yang gue bilang tadi, 2 kamar itu bisa harganya 30 juta rupiah lebih. Dan kalau yang 1 kamar itu minimal di 20 jutaan rupiah. Ini 1 bulan loh, kita bukan bicara 1 tahun. Kalau di Indonesia itu udah dapat sewa rumah 1 tahun tuh 1 rumah. Nah,
Terus gue mau ngomongin sedikit nih soal kondisi Indonesia sekarang ya, kan lagi banyak demo tuh. Sebetulnya minggu ini tuh gue berencana untuk balik ke Tangerang guys, ke Indonesia. Tapi flight ticket gue cancel dulu dan gue bakal reschedule karena kondisinya belum kondusif ya. Jadi yang gue denger itu ada demo di mana-mana ya, nggak hanya di Jakarta, tapi juga kayak di Bandung, di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Ini memang bagus ya karena masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota-anggota DPR, wakil-wakil rakyat, pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi mungkin pesan dari gue itu jangan sampai kita merusak fasilitas umum, jangan sampai kita membuat kerusuhan gitu, karena malah akan merugikan sesama rakyat dan negara sendiri juga guys. Terutama di mata asing ya, karena memang berita tentang demo ini udah tersebar juga di seluruh dunia. Bahkan sampai orang-orang Vietnam aja teman-teman gue pada tahu dan pada nanyain itu di Indonesia kenapa, kondisinya gimana gitu. Nah, dari gue semoga Indonesia cepat membaik ya, dan stay safe buat kalian. Karena tentu saja buat yang demo terutama ya, keluarga-keluarga kalian tuh menunggu di rumah. Jangan sampai kalian sampai terluka. Dan semoga Indonesia segera membaik agar bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Kayak misalnya di Vietnam aja sekarang ya, itu mereka tanggal 2 September ya, lagi merayakan kemerdekaannya. Dan masyarakat Vietnam itu, terutama yang sekarang lagi di bagian utara ya, di Hanoi, mereka sampai 1 hari 2 hari sebelumnya itu mereka tidur di jalanan guys, bawa-bawa tikar, piknik di situ rame-rame, karena di tanggal 2 September paginya itu bakalan ada military parade. Jadi kayak arminya Vietnam, tentaranya Vietnam itu bakalan jalan di situ parade, dan mereka tuh pengen foto-foto, pengen lihat segitu cintanya mereka sama negaranya. Dan juga mereka tuh bagi-bagi uang 100.000 buat setiap penduduk Vietnam. Caranya tuh tinggal kayak mereka kasih lihat ID yang mereka punya atau KTP yang mereka punya ya, dan mereka bisa ambil secara cash ataupun digital. Jadi bener-bener gila banget juga di Vietnam ini. Nah, akhirnya selesai juga guys nongkrongnya. Kita habis ini harus segera pulang karena nanti siang mau ke tempat lain lagi. Dan juga langit udah mendung, gue takutnya hujan ya. Jadi kita harus buru-buru balik, mana nggak bawa mobil, nggak bawa motor. Nah, jadi kesimpulannya, minimarket di Vietnam ya, mirip-mirip sama di Indonesia. Indomaret, Alfamart, mereka juga jual makanan ringan, minuman, makanan cepat saji. Tapi bedanya di sini banyak yang jualan bir, karena memang orang Vietnam di sini suka ngebir guys. Dan banyak ekspatriat juga. Nah, terus minimarket di Vietnam itu terpengaruh konsep Korea, Jepang ya. Jadi banyak produk-produk dari Korea, produk-produk dari Jepang seperti sushi. Terus mereka itu bisa dine-in biasanya dan disediain microwave. Dan terakhir untuk Indonesia ya, semoga keadaan segera membaik. Semoga Indonesia Emas 2045 bisa tercapai, ada kebijakan-kebijakan baru yang adil bagi seluruh rakyat. Dan gue juga udah kangen banget sama Indonesia guys. Gue kangen nasi Padang, nasi goreng, sate, itu di Vietnam susah banget nyarinya. Oke, gitu aja buat vlog gue hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Buat kalian yang ada rekomendasi, kita kemana lagi habis ini, bisa tulis di kolom komentar, dan see you in the next video.